Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Anjar Safitri akan menyampaikan mengenai analisis resiko pada manajemen keuangan. Pada analisis resiko ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang mereka memang sudah go public atau perusahaan-perusahaan besar yang mana mereka itu memiliki jaminan sertifikat ISO misalnya yang khusus untuk sertifikat ISO yang dimana di dalamnya biasanya ada syarat harus memiliki manajemen analisis resiko yang baik. Contohnya sertifikat ISO 901/2019 di situ mensyaratkan adanya analisis resiko yang ada di perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu tidak memiliki manajemen analisis resiko, maka sertifikat ISO tersebut akan dicabut. Untuk apa sih sertifikat ISO? Sertifikat ISO itu untuk menjaga branding perusahaan, meyakinkan konsumen bahwa perusahaan produknya itu berkualitas, memiliki standar jaminan mutu yang baik. Nah, pada pertemuan atau video ini kita akan membahas mengenai resiko itu sendiri ya, yang mana resiko itu selalu dihadapi oleh setiap orang yang melakukan keputusan, apapun itu keputusannya, dimanapun, kapanpun, siapapun yang mengambil, itu pasti dia akan menghadapi yang namanya resiko maupun ketidakpastian ya, dimana resiko itu muncul kalau tidak diolah dengan baik, dia akan berakibat negatif. Karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan munculnya resiko tersebut, ataupun mungkin sadar tetapi tidak memiliki daya upaya untuk melakukan manajemen resiko. Jadi mau orang itu, misalkan ya ada orang individu, dia sudah dewasa, waktunya untuk bekerja. Nah di situ keputusannya apa dia mau duduk saja di rumah, atau dia mau pergi keluar bekerja, itu tetap ada resikonya. Ketika dia tetap duduk saja di rumah, resikonya dia akan miskin, resikonya dia akan berpenyakitan karena tidak pernah beraktivitas, akan depresi. Ketika dia bekerja di luar, dia juga ada resiko. Resikonya mungkin bertaruhan dengan nyawa karena misalnya ada di masa pandemi. Resiko lainnya mungkin tidak disukai oleh teman karena di lingkungan organisasi kerja itu mungkin ada masalah. Resiko lainnya mungkin bisa terjadi kecelakaan kalau misalnya di jalan ugal-ugalan, dan resiko-resiko lainnya. Jadi intinya mau diam di tempat, mau mengambil suatu keputusan tertentu, tetap akan mengalami resiko. Jadi diam di tempat itu juga keputusan, bekerja di luar itu juga keputusan. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun pasti menghadapi resiko. Tidak mengenal siapapun itu, mau presiden, mau masyarakat, tetap menghadapi resiko. Nah, resiko ini muncul karena suatu keputusan, termasuk keputusan dalam bisnis, dalam investasi, itu pasti menghadapi resiko. Ketika seorang investor atau pembisnis itu memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan investasi, selanjutnya dia tinggal memikirkan bagaimana estimasi hasil kedepannya. Dimana sebelum pelaksanaan dia seharusnya sudah melakukan manajemen resiko, supaya nanti kedepannya itu bisa sesuai dengan harapan. Kalau kita misalnya melakukan suatu investasi berjalan dibiarkan begitu saja, maka hasilnya pun tidak jelas, belum tentu sesuai dengan harapan. Jadi kita punya yang namanya usaha tuh punya tujuan ya. Yang punya usaha tuh punya tujuan. Nah, tujuan itu nantinya apakah sesuai atau tidak, itu tergantung bagaimana kita memanajemennya, termasuk memanajemen resiko. Karena tadi sudah saya sampaikan, keputusan apapun, termasuk keputusan investasi, pasti menghadapi yang namanya resiko. Nah, pembisnis itu termasuk salah satu pihak yang selalu dihantui oleh resiko. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak ingin menjadi pembisnis karena resiko yang menempel. Contohkan untuk pengusaha ya, untuk kita sendiri yang biasa ya, misalnya mahasiswa berangkat ke kampus. Nah, ketika mau berangkat, itu harusnya dia kalau memiliki manajemen risiko yang baik, dia harus menyiapkan mantel, kemudian siap-siap mungkin membawa uang, karena mungkin banyak bocor dan lain-lain sebagainya. Ketika dia tidak memiliki manajemen risiko yang baik, dia tinggal berangkat saja, dan akhirnya ketika hujan, dia kehujanan, sampai di kampus, akhirnya bajunya basah, karena tidak memiliki manajemen risiko yang baik. Jadi membuat kegagalan, karena dia tidak memiliki manajemen risiko yang baik. Nah, bajunya basah, masa mau masuk kelas kan gak enak ya, akhirnya gagal untuk kuliah. Intinya, dalam analisis resiko itu nanti, itu harus mengidentifikasikan apa saja sih resiko-resiko yang dihadapi di masa yang akan datang, kemungkinannya itu apa saja.
Kemudian mengukur tingkat resikonya. Itu resiko misalnya mau hujan kira-kira berapa persen ya? Kayaknya ini mendung, berarti tingkat kejadiannya tinggi. Ketika cerah, tingkat kejadiannya rendah. Kemudian resiko banyak bocor itu juga harus diukur juga berapa sih tingkat kemungkinannya. Nah, setelah diukur tingkat kemungkinannya, kemudian memanagenya. Misalnya karena kemungkinan banyak mau bocor ya, uangnya harus lebih banyak gitu. Terus misalnya mendung sekali, gelap awalnya, maka membawa mantel itu sudah menjadi suatu keharusan. Kalau misalkan tidak punya ya harus membeli. Nah, ketika secara individu maupun secara perusahaan dapat memanage resiko, maka resiko itu bukan menjadi ancaman lagi, tetapi bisa menjadi sebuah peluang untuk tetap menjadi sukses. Itu tadi tentang resiko ya. Nah, pada saat kita mengambil suatu keputusan, hasilnya seperti apa belum ada yang tahu ya, karena itu kan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, ketika itu dapat diramalkan, kemungkinan-kemungkinan yang dapat diramalkan, buruk tapi dapat diramalkan, itu sebuah resiko. Tetapi sesuatu kemungkinan yang kita tidak bisa menduganya, tidak dapat diramalkan, ada yang menyebut itu adalah sebuah ketidakpastian. Kalau itu dapat diramalkan, dapat diukur, itu disebut resiko. Tidak dapat diukur, tidak dapat diramalkan, itu ketidakpastian. Nah, yang terpenting di sini ketika kita tahu ada risiko-risiko, kita ukur kadarnya, kemudian kita cari cara menghadapinya, kemudian kita manage dengan baik. Tuh. Risiko secara asal-usulnya atau latar belakang risiko ya di sini. Risiko itu ada jika pembuat keputusan mampu mengestimasi kemungkinan-kemungkinan atau probabilitas yang berhubungan dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi sehingga dapat disusun distribusi probabilitasnya. Ketidakpastian ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusun suatu distribusi probabilitas sehingga harus membuat dugaan-dugaan untuk menyusunnya. Jadi, ketidakpastian itu ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusunnya. Jadi tadi ya, resiko itu bisa menjadi ketidakpastian yang tidak jelas ketika si manajemennya itu tidak mau mengukur resikonya, sehingga menjadi ketidakpastian yang tidak jelas. Udah ke kanan ke kiri nggak jelas. Itu ketika resiko tidak diukur berubah menjadi ketidakpastian. Definisi resiko menurut Arthur J. Cohn menyebutkan bahwa resiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai. Di sini operasionalnya itu sebagai deviasi standar. Jadi resiko itu disebut secara statistik adalah deviasi standar. Resiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian aktual. Jadi penyimpangan antara yang diharapkan dengan kenyataannya itu adalah resiko. Nanti ada pengukuran secara statistik untuk resiko ya. Nah, untuk penerapan resiko pada jenis-jenis investor itu ada 3. Ada investor yang tipenya risk seeker atau investor yang menyukai resiko atau pencari resiko. Ada yang risk neutral yaitu investor yang netral terhadap resiko. Ada yang risk averter, investor yang tidak menyukai resiko atau menghindari resiko. Contoh risk seeker itu adalah investor yang dia mungkin kontraktor kontraktor nasional yang siap untuk menerima risiko-risiko besar sampai miliaran gitu. Terus ada risk neutral itu yang netral ya, misalnya kayak pedagang gitu kan, pedagang juga kan menghadapi risiko tetapi risikonya kecil. Kemudian ada risk averter tuh biasanya dia adalah investor yang menghindari risiko, jadi biasanya pegawai-pegawai atau PNS ya yang aman itu nabung aja udah, atau deposito dan lain-lainnya yang risikonya tidak terlalu tinggi, jadi uang tetap akan kembali cuma mungkin tidak dapat bagi hasilnya atau bunganya. Nah, itu contoh risk averter itu adalah pegawai-pegawai, biasanya mental-mental pegawai. Nah, kalau secara diagram, preferensi investor terhadap resiko bisa dilihat di tabel ya. Di sini antara resiko dengan tingkat pengembalian. Ketika dia seorang resiko yang tingkatnya B1, maka yang namanya risk seeker itu dia siap dengan tingkat pengembalian kecil. Nanti dia untungnya akan besar. Tapi ketika dia risk averter dengan mengambil risiko B1, dia ingin tetap memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, yaitu di C1. Dan untuk yang misalnya di B2, risk seeker itu siap juga dengan tingkat pengembalian yang rendah. Jadi mengambil risiko B2, dia siap dengan pengembalian yang rendah. Tapi ketika dia punya mental risk averter, dia resikonya tinggi, dia tetap juga harus memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Jadi
takut gitulah. Intinya tetap harus ada jaminan tingkat pengembalian yang sama. Itu. Nah, bagaimana sih untuk manajemen resiko? Dalam manajemen resiko, persyaratan proses untuk manajemen resiko yang pertama adalah menentukan tujuan dari perusahaan itu sendiri apa saja. Kemudian mengidentifikasi resiko-resiko dan ketidakpastian yang muncul. Kemudian mengkategorikan mana yang merupakan peluang, mana yang merupakan ancaman. Kemudian peluang dan ancaman tersebut diukur. Bagaimana tingkatannya? Apakah itu tingkatnya tinggi? Apakah tingkatnya rendah? Setelah itu, kemudian diimplementasikan antara pelaksanaan tadi dan perencanaannya, kemudian dimonitor dan direview bagaimana keberjalanannya. Ketika ada masalah, karena yang namanya risiko itu kan berubah-berubah menyesuaikan kondisi ya. Ketika ternyata risiko ini tidak muncul sama sekali, maka hapus. Ternyata ada risiko baru yang muncul, misalnya karena adanya pandemi, risiko baru muncul, maka kita harus melakukan manajemen risiko. Apa sih untuk mengatasinya supaya perusahaan tetap bisa berjalan? Alur berpikir manajemen risiko itu juga bisa diterapkan selain di perusahaan, juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menentukan tujuan hidup kita apa, kita menentukan apa sih risiko kita, ketidakpastian kita, kemudian kita ukur tingkatannya, kemudian kita laksanakan dengan cara tadi sudah menentukan solusi-solusinya juga, kemudian kita review dan kita monitor setiap beberapa bulan atau beberapa tahun, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai statistika dari analisis resiko. Di sini yang akan diukur adalah ukuran penyebarannya atau seberapa besar resiko atau penyimpangannya antara realita yang ada dengan harapan tadi. Kita sudah menentukan harapan, ternyata realitanya seperti ini. Nah, itu penyimpangannya seberapa besar sih penyebarannya. Resiko itu dinyatakan seberapa jauh hasil yang diperoleh itu menyimpang dari apa yang diharapkan, atau ukuran penyebarannya, atau tadi disebut dengan standar deviasinya. Nah, alat ukur untuk statistika itu disebut dengan variance dan standar deviasi. Manfaat dari analisis resiko secara statistik yang pertama yaitu untuk mengawal tujuan atau pencapaian perusahaan. Jadi nanti dari awal sudah diukur, penyimpangannya kemungkinan seperti ini berdasarkan pengalaman di masa lalu. Sehingga untuk mencapai tujuan itu jelas nanti harus apa sih yang bisa dicapai, karena mungkin penyimpangan sebelumnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah membantu proses pengambilan keputusan terkait tentang kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan-kegiatan apa saja yang harus diambil. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kepatuhan. Jadi ketika memang sudah jelas resikonya apa saja, akhirnya kan ada standar SOP untuk menghindari resiko. Nah, di situ karyawan harus patuh terhadap SOP yang sudah dibuat. Yang keempat yaitu memastikan kinerja konsisten berdasarkan nilai-nilai. Jadi ketika perusahaan itu memiliki manajemen risiko yang baik, dia akan memiliki tujuan yang jelas, kegiatan-kegiatan yang jelas, hingga ada nilai-nilai yang memang harus ditanamkan ke para karyawannya, ke para manajemennya, sehingga itu bisa dipahami dengan baik oleh karyawan seluruhnya. Yang kelima yaitu melindungi aset. Dalam hal ini yaitu aset di sini kan melindungi dari resiko-resiko yang ada ya. Misal ada gedung. Nah, gedung tersebut supaya tidak terjadi kebakaran, maka setelah karyawan itu selesai bekerja, ada SOP-nya, harus mematikan seluruh mesin, harus mematikan listrik sehingga tidak terjadi resiko kebakaran dan lainnya yang dapat merusak aset. Jadi ada SOP untuk melindungi aset. Sampai ke resiko nanti rusaknya alat itu juga ada kalau memiliki manajemen resiko yang baik. Nah, resiko dan waktu memiliki hubungan ya dalam hal ini sebagai fungsi dari waktu. Ketika semakin lama waktunya, maka resikonya semakin tinggi. Maka jangan heran ketika kita melakukan investasi, resiko waktu yang lama itu diberi imbalan dengan bagi hasil atau bunga yang tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika makin lama waktu usia suatu resiko, maka penyimpangannya antara yang diharapkan dengan kenyataannya biasanya itu semakin tinggi karena meningkatnya variabilitasnya. Dalam hal ini, semakin lama kurun waktu, itu semakin membuat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap investasi atau keputusan yang sudah diambil. Jadi resikonya itu akan bervariasi sumbernya, bisa dari karena faktor ekonomi, politik, keamanan, pasar, konsumen, dan lain-lainnya. Jadi semakin lama waktunya semakin tinggi resiko karena semakin banyak variabilitas yang mempengaruhi resiko tersebut. Salah satu upaya untuk melakukan manajemen resiko selain tadi mencari solusi, yang
yang lainnya yaitu melakukan disverifikasi resiko, artinya menyebarkan resiko kepada beberapa titik dengan cara melakukan berbagai jenis macam investasi. Misalnya kalau di saham ya berbagai jenis sekuritas yang dibeli, jangan pada hanya satu jenis saham saja, tetapi pada beberapa jenis saham, supaya ketika harga saham yang X itu turun, maka saham Y mungkin tidak turun, dia akan tetap terjaga, atau mungkin saham M itu akan naik. Nah, biasanya total resiko itu terdiri dari resiko karena perusahaannya, yang kedua, resiko yang berhubungan dengan pasar. Kalau resiko yang karena perusahaan itu dapat dilakukan dengan cara disverifikasi. Karena itu kan bisa dimanajemen oleh perusahaan itu sendiri. Kalau resiko yang berhubungan dengan pasar, kondisi ekonomi, politik, sosial, itu resiko yang tidak dapat disverifikasi. Jadi tidak dapat dikontrol. Kalau yang pasar kan itu alam ya. Pasar itu ibaratnya karena alam. Tapi kalau yang perusahaan itu bisa dikontrol. Nah, tadi kalau berdasarkan jenisnya ya, kalau yang berdasarkan konsep dasar kepemilikannya atau jenis kepemilikannya itu ada resiko yang aset individual atau risk of single asset, ada resiko yang merupakan kelompok atau gabungan, jadi risk of portfolio asset. Kalau yang aset single asset itu berarti dia hanya memiliki satu jenis saham saja atau satu jenis investasi saja. Tapi kalau yang berbagai macam atau berbagai kelompok itu risk of portfolio asset, itu dia biasanya karena beli saham dalam berbagai jenis, atau misalnya investasi ya, investasinya dalam berbagai jenis usaha. Dengan kata lain di sini ada risiko sistematis dan tidak sistematis. Kalau risiko yang sistematis itu risiko yang karena pasar. Jadi dia tidak bisa diversifikasikan, tidak bisa diotak-atik gitu, tidak bisa dikontrol. Tapi kalau risiko yang tidak sistematis itu berarti tidak sistematis itu tidak terkontrol oleh pasar. Jadi tidak sistematis itu adalah risiko karena perusahaan itu sendiri, sehingga itu bisa diatasi dengan di dalam perusahaan itu sendiri melakukan disverifikasi. Jadi di berbagai jeniskan saham yang diinvestasikan. Demikian penyampaian secara teoritis tentang analisis risiko. Selanjutnya ada di video yang kedua tentang materi perhitungan analisis risiko secara statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.